Pemirsa, perusahaan listrik negara menyelenggarakan kegiatan touring kendaraan listrik. 6 titik destinasi dikunjungi rombongan touring dari Banten, Jakarta, Bandung, hingga Pulau Bali. Dan berikut informasi selengkapnya. PT PLN Persero telah menyelenggarakan kegiatan touring kendaraan listrik PLN Mobile Adventure 2024 pada tanggal 3 dan 8 Desember 2024. Sebanyak 6 titik destinasi di 6 wilayah dikunjungi dan menjadi tempat persinggahan para peserta dalam perjalanan touring ini. Penyelenggaraan PLN Mobile Adventure 2024 jelajah liburan dengan kendaraan listrik menjadi bukti nyata dari komitmen bersama untuk mendukung transformasi energi dan berkelanjutan di lingkungan yang lestari. Sejalan dengan instruksi Presiden nomor 007 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Ya, saat ini saya berada di Living World Bali, tepat menjadi titik destinasi yang ke-6. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Abrar Ali, Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN Persero. Salam sehat, Bapak. Sehat. Iya, dan tentunya dengan Pak Erik Rossi Priyonugroho, GM PLN UID Bali, Pak. Salam sehat, Bapak. Sehat. Iya, Pak, ini menjadi titik terakhir ya, Pak ya, dalam kegiatan PLN Mobile Adventure 2024. Sebelumnya saya ke Pak Abrar dulu. Pak, selama perjalanan kurang lebih dari tanggal 3, seperti apa sih Pak yang Bapak rasakan euforianya, semangatnya dalam mendukung program yang memang benar dari pemerintah? Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 8 Desember kita sudah sampai di Living World Bali, yang mana kita mulai berangkat dari kantor PLN Pusat tanggal 3 Desember ke UID Banten, lanjut ke Bandung, Semarang, Surabaya, nyebrang ke Bali. Semuanya berjalan dengan aman dan lancar, yang mana kita dalam perjalanan ini memakai kendaraan listrik. Yang semula diragukan apakah kendaraan listrik ini mampu menempuh perjalanan sejauh itu, ternyata sudah terbukti. Kendaraannya mantap, ya, artinya sama dengan kendaraan-kendaraan yang sebelumnya sudah beroperasi. Kemudian pengisian baterainya juga sudah lengkap. Jadi semua titik yang kita singgahi untuk ngecas baterai sebagai kebutuhan untuk perjalanan menyambung perjalanan kita, itu semuanya bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Iya, Pak, kegiatan ini kan tentunya nggak bisa dari PLN sendiri ya Pak ya, butuh keterlibatan dari pihak luar, ATPM maupun masyarakat. Karena program ini kan menjadi salah satu pilot project ya, program utama dari pemerintah dari instruksi Presiden. Nah, keterlibatan dari pihak-pihak luar itu seperti apa Pak? Jadi berangkat dari Inpres 007 tahun 2022 itu, kita dengan Direktur Utama PT PLN Persero tanggal 28 Oktober kemarin sudah menandatangani sebuah komitmen. Artinya kita sudah mulai berpikir bagaimana cara membangun ekosistem listrik yang berbasis energi baru terbarukan gitu kan. Nah, maka kita mengajak seluruh stakeholder yang akan membangun ekosistem itu. Nah, dalam perjalanan dari tanggal 3 sampai tanggal 8 ini sudah menggambarkan orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam membangun ekosistem itu. Kita nggak saling kenal, baik ATPM-nya, kawan-kawan niaga, kawan-kawan Icon Plus, HP, ya termasuk EO-nya sendiri. Ini sudah terbangun seperti kita sudah berteman lama gitu. Artinya trust di antara kita, suasana keakraban di antara dari waktu ke waktu, mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 8 ini semakin baik. Artinya kita optimis bagaimana kita membangun ekosistem ke depan untuk menuju net zero emission itu. Oke, menuju net zero emission. Nah, saya ke Pak Riko. Pak, wilayah Bali menjadi destinasi titik terakhir dalam kegiatan PLN Mobile Adventure. Seperti apa wilayah Bali sendiri, Pak? Melihat komunitas-komunitas yang ada, terus juga prosesi-prosesi yang selama berjalan ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Kami di Unit Induk Distribusi Bali tentunya sangat bangga sekali dijadikan tempat destinasi terakhir dalam EV Venture 2024 ini, karena kami pun diberi kesempatan untuk memberikan gambaran kepada dunia sebenarnya ya, tidak hanya Indonesia, bahwa Bali ini adalah destinasi wisata, tidak hanya wisata lokal tetapi juga mancanegara. Nah, dengan adanya EV Venture ini kami bisa memberikan gambaran bahwa di Bali pun kami mempunyai infrastruktur yang mendukung electric vehicle. Kalau mau cerita sih 55 lokasi yang ada di Bali ini rasanya sudah cukup dalam rangka mendukung perjalanan ya, percepatan untuk Inpres 007 2022 tersebut. Dari 55 lokasi tersebut,
ada 118 charging yang bisa digunakan. Tadi seperti disampaikan Pak Ketum, tidak hanya dari PLN saja, ternyata dari mitra, dari luar eksternal pun berbondong-bondong untuk ikut dalam proses bisnis ini sebagai penyedia infrastruktur EV charging. Saya ke Pak Erik lagi, Pak. Tentunya dari komitmen yang sudah ada, pasti ini kan butuh implementasi yang cukup panjang ya, dan itu juga nggak mudah gitu loh. Hal-hal apa yang sudah kira-kira akan dilakukan ke depan dengan adanya kolaborasi ini, dengan adanya komitmen ini, dengan adanya komitmen bersama, Pak? Kalau dengan eksternal terkait dengan penyediaan infrastruktur, kami sudah berjalan ya, secara existing sudah kolaborasi antara PLN, kemudian mitra yang kemudian menyediakan kendaraan listrik pun sudah berjalan. Tetapi memang pegawai itu pun belum semuanya yang berpindah ke kendaraan listrik. Nah, dengan adanya ini tentunya ke depan terkait dengan kemudahan, fasilitas dan sebagainya, ini menjadi pertimbangan kita semua nantinya bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh pegawai itu merupakan kendaraan listrik. Ini yang harus kita dorong bersama, karena tentunya self-internal will itu harus dimunculkan dari masing-masing pegawai. Saya terakhir ke Pak Abrar. Pak, goals dari program ini seperti apa dan wujud konkretnya khususnya untuk PLN seperti apa Pak ke depan? Nanti kita akan menjadwalkan pertemuan dengan direksi PLN, kita akan laporkan perjalanan ini, dan kita juga mendengar aspirasi dari karyawan gitu ya, dari pegawai PLN, kira-kira apa yang bisa membantu mewujudkan sehingga pegawai PLN itu bisa memiliki kendaraan listrik, khususnya mobil listrik gitu kan. Nah, itu yang kita coba dorong nanti. Walaupun sementara ini sudah ada dialokasikan dana, tapi menurut kita kuotanya terlalu kecil. Jadi kita akan minta kuotanya ditambah supaya akses kawan-kawan seluruh pegawai dari Aceh sampai Papua itu lebih besar, sehingga transformasinya lebih cepat. Dan ekosistemnya tentu terpenuhi ya Pak ya. Pak Erik terima kasih, Pak Abrar tentunya terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan untuk membangun ekosistem baru dan transformasi ini segera bisa berjalan dengan baik ya. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.